Di desa Sukamerta, ada satu aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Jika kamu mendengar suara ambulans lewat tengah malam, jangan pernah menoleh. Jangan membuka pintu, jangan menjawab panggilan siapapun. Banyak pendatang menganggapnya sekadar mitos, sampai Raka pindah ke desa itu. Raka bekerja sebagai relawan medis di puskesmas kecil Sukamerta. Ia terbiasa dengan jeritan pasien, darah, dan kematian. Jadi, ketika warga memperingatkannya soal ambulans misterius, ia hanya tersenyum. "Ambulans mah ya ambulans, Pak. Masa bisa hantu?" katanya santai. Pak Lurah hanya menatapnya lama. "Kalau suatu malam kamu dengar ambulans tanpa sirene, kunci pintu, apapun yang terjadi." Malam pertama jaga, hujan turun deras. Listrik padam. Hanya lampu minyak yang menerangi ruang puskesmas. Sekitar pukul 00.43, Raka mendengar sesuatu. Bukan sirene, bukan klakson, tapi suara mesin ambulans tua yang berjalan pelan, disertai bunyi tek, tek, tek. Seperti roda yang pincang. Raka berdiri dan mengintip dari jendela. Di jalan depan puskesmas, sebuah ambulans putih tua melintas. Catnya kusam, kacanya gelap. Di pintu belakangnya tampak bekas goresan panjang seperti dicakar. Yang membuat bulu kuduk Raka berdiri, tidak ada lampu, tidak ada sirene. Namun dari dalam terdengar erangan lemah seperti orang kesakitan. "Pasien darurat," gumam Raka. Ia hampir membuka pintu. Tiba-tiba teringat pesan Pak Lurah. Raka ragu. Ambulans itu berhenti tepat di depan puskesmas. Mesinnya mati. Sunyi. Lalu terdengar ketukan dari pintu belakang ambulans. Duk, duk, duk. Disusul suara parau. "Tolong, buka." Raka membeku. Suaranya seperti laki-laki dewasa, tapi terdengar lebih dari satu suara yang bertumpuk. Seolah banyak mulut berbicara bersamaan. Ketukan berubah menjadi garukan. Skrek! Dari celah jendela, Raka melihat pintu belakang ambulans perlahan terbuka sendiri. Di dalamnya gelap. Lalu satu tangan menjulur keluar. Kulitnya keabu-abuan. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Tangan itu jatuh ke aspal, disusul satu kaki, lalu kepala. Sosok itu merangkak keluar. Wajahnya hancur, matanya kosong, rahangnya terbelah seperti pernah dipaksa terbuka lebar. Namun yang paling mengerikan, di belakangnya masih ada banyak bayangan bergerak di dalam ambulans, seakan penuh. Raka menutup mulutnya agar tidak berteriak. Sosok itu berdiri tertatih dan menatap ke arah puskesmas. Kepalanya miring, lalu ia berbicara. "Raka, kamu kan petugas medis." Raka hampir pingsan. Ia tidak pernah memperkenalkan diri pada siapapun malam itu. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam. Di balik tubuhnya, satu persatu makhluk lain turun dari ambulans. Ada yang tanpa kepala, ada yang dadanya bolong, ada yang separuh tubuhnya hangus. Semua berjalan pelan menuju puskesmas. Raka berlari ke ruang belakang, mengunci diri di kamar obat. Ia berdoa sambil menangis. Di luar, terdengar suara mereka mengelilingi bangunan, mengetuk, menggaruk, membentur dinding. Lalu suara yang sama serempak. "Kami pasienmu. Kami belum ditolong. Kami ingin dirawat." Tiba-tiba terdengar suara pintu puskesmas dibuka. Padahal Raka yakin sudah menguncinya. Langkah kaki masuk. Diseret. Berat. Semakin dekat. Raka menutup mata. Beberapa detik kemudian, semua suara berhenti. Sunyi total. Pagi hari, listrik kembali menyala. Warga menemukan Raka masih hidup di kamar obat. Tubuhnya kaku, seperti orang ketakutan. Ia tidak pernah bisa berbicara normal lagi. Hanya satu kalimat yang terus ia ulang. Ambulans itu bukan membawa orang sakit. Ambulans itu mengumpulkan orang yang seharusnya sudah mati. Sejak malam itu, tiap ada warga yang meninggal mendadak atau hilang tanpa jejak. Tengah malam berikutnya,
Ambulans tanpa sirene pasti melintas. Pelan, tanpa suara. Dan jumlah ketukan di pintu belakangnya selalu bertambah.